Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnadi. Saya mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Pokja Korea Selatan dengan nomor induk 0509329191, dan saat ini saya sedang menempuh atau sedang menjalani semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau saya akan menunjukkan lewat video ini, yaitu tentang saya mengerjakan tugas praktikum 1 basis data tentang pembuatan entity relationship diagram atau yang sering kita sebut dengan ERD berdasarkan studi kasus yang telah diberikan. Presentasi ini mencakup tentang langkah-langkah identifikasi entitas, kemudian relasi, serta visualisasi diagram ERD secara lengkap dan terstruktur. Mari kita langsung saja ke proses pengerjaan tugas tersebut. Yang pertama, pada tugas ini kita diberikan contoh kasus, yaitu seperti ini. Pada kasus sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Berikut adalah panduan pengerjaannya, kemudian pelaporan dan penilaian. Kita langsung saja. Yang pertama, menjawab ya. Jawaban saya, berdasarkan kasus tersebut, maka dilakukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembuatan ERD sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terkait. Jadi, dari contoh kasus di atas, itu diidentifikasi dapat 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, seperti ini hasil screenshot pengerjaan saya, namun di sini saya juga akan menunjukkan cara mengerjakannya. Kita buka dulu editor kita, yaitu menggunakan YED Graph Editor. Nah, tadi kan ada 3 tuh. Nah, entitasnya kita buka dulu. Kita buat juga di sini. Entitas. Kita bikin 3 juga. Kita kasih cara ya. Seperti ini nggak apa-apa. Kita jauhin sedikit. Dan entitas ini kita ganti namanya. Yang pertama itu mahasiswa. Seperti itu. Dan yang di tengah kita kasih mata kuliah. Terakhir kita ganti namanya menjadi dosen. Seperti itu kira-kira. Kemudian langkah yang kedua, menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Nah, pada tahap kedua ini kita akan menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan yang pertama tadi. Nah, dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entity secara rinci, maka kita bisa langsung saja menyebutkan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun jika disebutkan itu harus di sini itu dituliskan sesuai penjelasan kasus, karena pada kasus di sini kan nggak ada tuh penjelasan secara rincinya, jadi kita langsung saja ke intuisi kita. Nah,
Adapun yang pertama mahasiswa nih. Mahasiswa itu kan biasanya memiliki atribut nih, kayak NIM, kemudian nama mahasiswa itu sendiri dan lain-lain. Cuma di sini saya akan menunjukkan contohnya dua. Nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa. Kemudian ada mata kuliah. Mata kuliah juga memiliki atribut, biasanya itu kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kemudian dosen. Dosen juga memiliki atribut, yaitu nomor induk dosen dan nama dosen. Seperti ini kira-kira nanti screenshotan dari hasil saya mengerjakan. Kemudian kita kerjakan. Kita akan membuat atribut dari masing-masing entitas. Sebentar. Entitas ini kita ganti. Tadi mahasiswa itu mempunyai atribut yang pertama adalah nomor induk ya, NIM. Kemudian nama mahasiswa itu sendiri. Kita bikin garis dulu, kita hubungkan. Seperti itu kira-kira. Kemudian pada mata kuliah juga punya atribut sama. Atribut mata kuliah itu kan tadi satu, nah, kode mata kuliah. Kemudian nama mata kuliah itu sendiri. Kemudian dosen, kita bikin atribut juga dosen di sini. Dosen, ada nomor induk dosen, kita singkat NID, kemudian ada nama dari dosen itu sendiri, nama dosen. Seperti itu. Ini kita hubungkan. Kira-kira seperti ini teman-teman. Bapak, Ibu, dosen. Nah, seperti ini ya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Setelah mendapatkan entiti dan atribut, tadi kan udah ya, ini entity, ini atribut gitu. Tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antar entitas. Berikut adalah hasil relasi antar entitas dari kasus tersebut. Entitasnya mahasiswa mata kuliah dosen. Mahasiswa mata kuliah dosen. Di sini ada di registrasi dan lain sebagainya. Nah, tabel di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antar setiap entiti. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan nih, dari mahasiswa, meregistrasi mata kuliah, diregistrasi mahasiswa, seperti itu kan. Mata kuliah diajarkan oleh dosen mengajar mata kuliah, seperti itu teman-teman. Kita buat juga relasinya tadi kan, relasi, di sini. Relasi mengajar ya, mengajar di sini. Dosen mengajar mata kuliah, seperti itu kan. Terus kemudian mata kuliah mahasiswa meregistrasi
Mahasiswa meregistrasi mata kuliah dan mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Hubungannya tinggal kita sambungin nanti kan. Nah, pada cerita ini kan ini ya, tuh ada soal pada kasus setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen dan setiap dosen dapat mengampu minimal satu mata kuliah. Jadi seperti ini hubungannya. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah, kemudian mata kuliah diregistrasi mahasiswa, seperti itu kan. Nah, yang keempat nih, langkah selanjutnya ialah penambahan relasi. Sesuai dengan hasil identifikasi relasi, untuk penambahan relasi kita dapat melihat tabel 3. Nah, seperti ini kan, ini udah tadi kita praktekkan juga. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entitas. Apakah antar entitas tersebut satu ke satu ke banyak, atau banyak ke banyak, M banding N gitu ya. Nah, untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus berikut. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Satu dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Ini kan kasus sesuai tugas tadi kan ya. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah M banding N, yaitu banyak ke banyak, ya kan? Banyak mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Dan sebaliknya, dosen dengan mata kuliah adalah 1 banding M, artinya satu ke banyak. Satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Nah, hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan RD yang saling terhubung dengan gambar yang lebih lengkap. Adapun cara membaca diagram tersebut adalah sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Minimal satu mata kuliah kan, makanya di sini tuh banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah, makanya ini satu, minimal satu kan, minimal satu mata kuliah. Terus dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar satu dosen. Satu mata kuliah hanya diajar satu dosen, padahal banyak mata kuliah kan yang bisa diajar. Dan langkah yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Untuk tahap terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut non-key atau deskriptif. Nah, jika relasi dari setiap entitas memiliki banyak ke banyak M banding N, kayak tadi mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitas
dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Jadi kalau banyak ke banyak itu menghasilkan entitas baru. Seperti ini. Jika relasi dari setiap entitas memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitas. Nah, kita kasih nama di sini seperti yang mudah, registrasi MK misalnya namanya. Registrasi MK. Kemudian registrasi ini juga punya atribut biasanya. Kita kasih aja 2. Atributnya misal namanya name. Dan ini atribut dari sebelahnya adalah kita kasih nama dia kode MK. Sebentar. Kemudian ini kan hubungannya banyak ke banyak nih. Banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Maka registrasi di sini tuh menggunakan ini yang banyak. Ini. Jadi banyak kebanyakan hubungan itu. Banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Banyak juga mata kuliah yang diregistrasi oleh mahasiswa. Jadi seperti inilah hasil dari entity relationship diagram. Tugas 1. Jadi cukup sampai di sini ya. Demikian penjelasan saya mengenai tugas pembuatan ERD pada praktikum 1 basis data. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana menyusun model data relasional dari sebuah studi kasus perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.